Bab 4. Kekuatan keterangan ahli sebagai dasar majelis hakim menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap difabel. 4.1. Pendahuluan. Analisis ini akan berangkat dari ruang lingkup putusan terkait kasus-kasus yang melibatkan atau berkaitan dengan difabilitas, terutama sebagai pelaku. Penggunaan kata difabel berangkat dari pendekatan HAM yang melihat pada orang yang memiliki keterbatasan dalam menjalankan aktivitasnya, dan prinsip dasar bahwa kecacatan atau impairment maupun keterbatasan fungsional sesungguhnya tidak pernah mempunyai korelasi langsung terhadap apa yang dikatakan sebagai difabilitas atau kemampuan aktivitas maupun juga partisipasi sosial. Terdapat footnote ke-86. Isi footnote M. Syafi'i, Purwanti, dan Mahrus Ali, Objit halaman 9. Salah satu bentuk dari perubahan konsep medis menuju konsep sosial tergambar dari perubahan istilah retardasi mental (mental retardation) menjadi intellectual disability. Istilah intellectual disability sendiri membutuhkan fokus masyarakat pada kekuatan individu dan intervensi yang menekankan pada peran dukungan untuk meningkatkan fungsi manusia. Selain itu, istilah ini juga kurang memiliki konotasi negatif dan stereotip. Lihat W. Meyer, M. Buntings, W. H. Lehapel, Y. Lucassen, R. A. Sherlock, R. L. Verdugo, dan lain-lain. The Intellectual Disability Construct and its Relation to Human Functioning, Intellectual and Developmental Disabilities. 46, 311-318 DOI. 10.135 2008, halaman 311-318. Lanjutan teks. Difabel menurut pandangan ini tidak lain dikarenakan atas kegagalan masyarakat, lingkungan, serta negara dalam mengakomodasi kebutuhan difabel. Difabilitas sendiri adalah konsep yang merujuk pada persoalan-persoalan yang dihadapi manusia karena mengalami penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama menghambat interaksi dan menyulitkan partisipasi mereka secara penuh. Oleh karenanya untuk memberikan access to justice terhadap difabel, maka diperlukan aksesibilitas bagi difabel yang berhadapan dengan hukum. Difabel memiliki sejumlah hambatan yang berasal dari sarana fisik pengadilan dan sistem peradilan. Sarana fisik pengadilan yang berpotensi untuk menghambat difabel antara lain aksesibilitas fisik (RAM, guiding block informasi braille, video audio, dan sebagainya. Aksesibilitas non-fisik (penerjemah, etika berinteraksi, ahli, dan lain-lain. Hambatan yang berasal dari sistem peradilan antara lain prosedur beracara bagi difabel yang berhadapan dengan hukum. Ketiga hambatan tersebut belum sepenuhnya ada, sehingga mengakibatkan difabel yang berhadapan dengan hukum baik itu sebagai korban, tersangka, terdakwa akan berujung pada diskriminasi dan peradilan yang unfair. Salah satu permasalahan terkait aksesibilitas non-fisik adalah kehadiran ahli di persidangan bagi difabel sebagai pelaku. Kehadiran ahli dalam suatu persidangan sangat membantu para difabel yang berhadapan dengan hukum. Ahli dapat menjelaskan kesulitan yang dihadapi difabel pada saat memberikan keterangan di persidangan. Selain itu, ahli juga dapat memperjelas segala macam kebingungan atau ketidakjelasan dari keterangan seorang difabel. Sebenarnya kebutuhan atas keterangan ahli dalam suatu persidangan merupakan mix konseptual antara social model dengan medical model. Pengadilan dalam memberikan layanan kepada difabel menggunakan konsep social model yang melihat hambatan lingkungan sosial sebagai penyebab disabilitas yang mereka hadapi. Namun demikian, di sisi lain kehadiran ahli juga merupakan bagian dari konsep medical model yang melihat sisi medis, kejiwaan, intelektual, yang berasal dari disabilitas, hambatan, gangguan individu, akan menjadi penting sebagai dasar petugas pengadilan untuk memberikan layanan yang sesuai dan keputusan yang adil. Laporan hasil penelitian ini lebih menekankan permasalahan keterangan ahli dari konsep social model. Sekalipun harus disadari bahwa tidak mungkin untuk tidak membahas konsep medis model dalam mengkaji keterangan ahli. Difabel yang menjadi terdakwa akan terbantu oleh kehadiran ahli yang akan menerangkan sejumlah hal kepada majelis hakim. Apakah terdakwa mempunyai kompetensi dan dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Manfaat yang sebenarnya diharapkan dari adanya keterangan ahli untuk menjelaskan masalah yang sulit dipahami oleh orang awam di bidang hukum.
Apabila hakim, penuntut umum, atau terdakwa tidak memahami suatu bidang yang memerlukan keahlian khusus, maka kehadiran ahli sangat diperlukan dalam suatu pemeriksaan. Merupakan suatu hal yang tidak mungkin seorang hakim dapat mengerti segala hal, terutama dalam bidang kejiwaan maupun psikologi, yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan dalam suatu kasus difabel. Seorang terdakwa yang mengalami intellectual disability dengan IQ sebesar 60 dimintakan suatu pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pencurian yang dilakukannya, maka akan timbul suatu masalah. Bagaimana cara majelis hakim mengukur kompetensi pertanggungjawaban pelaku yang merupakan penilaian medis dan bukan penilaian seorang juris? Oleh karenanya, agar majelis hakim dapat menilai secara medis kemampuan bertanggung jawab pelaku, maka perlu diserahkan kepada ahli untuk menentukan hal tersebut. Namun di sisi lain timbul pertanyaan, apakah keterangan ahli yang diberikan akan menjadi landasan bagi majelis hakim dalam membuat suatu pertimbangan? Atau sebaliknya, keterangan ahli hanya dijadikan sebagai bahan referensi majelis hakim dalam membuat keputusan? Keterangan ahli yang langsung dijadikan bahan majelis hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan terdapat dalam beberapa putusan yang dianalisa. Sedangkan dalam perkara yang berbeda, majelis hakim tidak mendasarkan putusannya atas keterangan ahli yang diberikan. Terdapat footnote ke-87. Isi footnote, lihat 5 putusan yang dikomparasi dalam penelitian ini. Lanjutan teks. Padahal sulit bagi majelis hakim untuk menentukan seseorang mempunyai gangguan penyakit pada kemampuan akal sehat atau pertumbuhan yang tidak sempurna, dalam kurung intellectual disability, tanpa adanya keterangan dari seorang ahli. Pada kalimat intellectual disability terdapat footnote ke-88. Isi footnote, intellectual disability, _difabel intelektual, sebelumnya dikenal dengan istilah retardasi mental, adalah individu yang memiliki keterbatasan dalam 2 hal, yaitu fungsi intelektual di bawah rata-rata dan defisit dalam perilaku adaptif. Selanjutnya, DSM-IV-TR (Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorder 4th Edition Text Revision) memberi kriteria intellectual disability, yaitu menunjukkan fungsi intelektual di bawah rata-rata, yang terwujud dalam defisit yang signifikan pada perilaku adaptif, minimal dalam 2 area keterampilan: komunikasi, mengurus diri, keterampilan kehidupan sehari-hari vokasional, waktu luang, kesehatan, dan keamanan. Lihat American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 4th Edition Text Revision, Washington DC, APA, halaman 298. Lanjutan teks. Hal ini dikarenakan dalam rangka memutus suatu perkara difabel intelektual atau psikososial dibutuhkan seorang ahli, baik yang berlatar belakang medis secara murni dalam kurung psikiater ataupun berlatar belakang medis yang dihubungkan dengan interaksi sosial dalam kurung psikolog. Akan tetapi, jika merujuk pada KUHP, kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai yang mengikat dan menentukan. Oleh karena itu, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli bersifat bebas atau free bewegkracht. Hakim bebas menilainya dan tidak ada keharusan bagi hakim untuk mesti menerima kebenaran keterangan ahli. Pengaturan keterangan ahli di dalam KUHP menimbulkan suatu pertanyaan kritis. Apakah putusan majelis hakim yang berbeda dengan keterangan ahli mempunyai akurasi yang tepat secara akademis dalam menilai suatu hal, terutama mengenai bidang kejiwaan dan pertumbuhan intelektual? Merupakan suatu hal yang berbahaya ketika majelis hakim membuat suatu putusan yang keliru dan tidak didasari oleh suatu kebenaran yang sejati. Menurut pengaturan hukum pidana, dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, penilaian atas kejiwaan dan pertumbuhan intelektual harus dikaitkan dengan pasal 44 KUHP. Beberapa majelis hakim dalam menentukan adanya pasal 44 KUHP hanya mendasarkan dari keterangan ahli semata. Namun, ada pula majelis hakim yang tidak hanya menggunakan pasal 44 KUHP saja, tetapi namun menggabungkan dengan alat bukti atau fakta-fakta persidangan lainnya. Bahkan ada pula majelis hakim yang mendasarkan pada pengamatan majelis hakim dan menyingkirkan keterangan ahli. Terdapat footnote ke-89. Isi footnote, lihat kesimpulan dari penelitian komparasi 5 putusan pada bagian ketiga. Lanjutan teks.
Anotasi ini akan membandingkan beberapa putusan difabel sebagai pelaku, khususnya difabel intelektual dan psikososial. Terdapat footnote ke-90. Isi footnote. Pengertian difabel psikososial sebenarnya mempunyai pengertian yang sama dengan tunalaras. Difabel psikososial adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Selain itu, menurut Samuel A. Kirk, tunalaras adalah suatu tingkah laku yang tidak sesuai dengan culture permisif, atau menurut norma-norma keluarga, sekolah, dan masyarakat luas. Lihat Samuel Kirk, James J. Gallagher, Mary Ruth Coleman, Nicholas J. Anastasio. Educating Exceptional Children Edition 13. Washington DC, Change, 2011, halaman 134. Lanjutan teks. Keterangan ahli dalam persidangan tersebut sangat dibutuhkan untuk meninjau apakah para pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak. Sekalipun terdapat keterangan ahli, apakah majelis hakim dalam memutuskan mendasarkan pada keterangan ahli, atau sebaliknya, mengesampingkan keterangan ahli dengan dasar pengamatan hakim. Hal inilah yang kiranya sangat menarik untuk dibahas pada analisis putusan ini. Anotasi dalam penelitian ini akan membandingkan beberapa putusan, yakni 1. Nomor putusan 141-PID.B /2010-PN.KBM. 2. Nomor putusan 814-PID.B /2010-PN.SRG. 3. Nomor putusan 190-PID.B /2013-PN.MLG. 4. Nomor putusan 115-PID.B /2006-PN.TNG JO. Putusan Mahkamah Agung nomor 1850-K-PID-2006. 5. Nomor putusan 16-PID.B /2011-PN.BLKJO. Putusan Mahkamah Agung nomor 2554-PID.SUS-2011. 4.2. Deskripsi singkat putusan. 4.2.1. Perkara 141-PID.B /2010-PN.KBM. Resume perkara. Perkara ini bermula dari perbuatan terdakwa yang menghampiri saksi korban dengan tujuan untuk mengajak jalan-jalan. Namun sesampainya di sawah, terdakwa mengajak saksi korban yang belum dewasa untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya. Persetubuhan tersebut dilakukan berulang kali sebanyak kurang lebih 3 kali, yang dibuktikan dengan adanya visum et repertum dari rumah sakit. Atas perbuatan tersebut, terdakwa didakwa dengan subsidiaritas, yakni primer. Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (JO). Pasal 65 ayat 1 KUHP, subsidiar. Pasal 287 ayat 1 KUHP JO, Pasal 65 ayat 1 KUHP. Pada saat jalannya persidangan, terdakwa tidak dapat mengemukakan keterangannya, bahkan terdakwa terlihat kebingungan, serta tidak dapat menjawab pertanyaan yang diajukan pada persidangan. Namun sebaliknya, dalam berita acara pemeriksaan pada tahap penyidikan, terdakwa dalam memberikan jawaban terkesan lancar menjawab pertanyaan. Majelis hakim meminta kehadiran 2 saksi verbalisan dan 1 orang ahli untuk menjelaskan kondisi terdakwa. Majelis hakim meminta kehadiran ahli Dr. Suryono SPKJ dari Rumah Sakit Jiwa Magelang dengan tujuan untuk melihat kondisi intelektualitas terdakwa. Apakah layak untuk diperiksa dalam sidang pengadilan? Berdasarkan keterangan ahli dikatakan bahwa terdakwa mengalami gangguan retardasi mental atau kemunduran mental. Bahwa terdakwa mempunyai IQ hanya 70-80 dan hanya dapat dididik sampai dengan bangku kelas 2 sekolah dasar. Oleh karenanya dapat dikategorikan mempunyai gangguan pertumbuhan intelektual dan sulit untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Namun, adanya gangguan intelektualitas menurut ahli hanya dijadikan dasar peringan bagi majelis hakim. Majelis hakim memandang, sekalipun adanya gangguan kejiwaan, pelaku masih dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.
Selain itu, majelis hakim berpandangan tidak adanya hubungan kausal antara penyakit dan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa. Amar putusan. 1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang patut harus diduga belum waktunya dikawin yang dilakukan beberapa kali. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pago Satria Permana selama 1 tahun dan 6 bulan penjara. 3. Dan seterusnya. 4.2.2 Perkara 874/B/2010/PN.SRG. Resume perkara. Perkara ini bermula dari terdakwa yang telah mengambil barang 38 pandrol slip atau alat penambat elastis Perbuatan tersebut dilakukan pada tanggal 13 September 2010, bertempat di Jalan Kereta Api Lintas Krenceng Merak. Perbuatan tersebut dilakukan pada tanggal 13 September 2010, bertempat di Jalan Kereta Api Lintas Krenceng Merak. Perbuatan pencurian tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak PT Kereta Api sebagai pemilik pandrol klip. Terdakwa langsung mengambil 38 pandrol klip dengan menggunakan batu sampai terlepas. Kemudian, terdakwa memasukkan pandrol klip ke dalam karung plastik. Atas perbuatannya, maka terdakwa didakwakan pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP. Dalam persidangan, majelis hakim menghadirkan ahli Sake Ramawi Sakti yang merupakan ahli psikologi dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Serang. Ahli Sake Ramawi Sakti mengemukakan bahwa terdakwa mengalami severe mental retardation golongan imbisil. Terdapat footnote ke-91. Isi footnote. Berdasarkan DSM-IVTR, difabel intelektual diklasifikasikan berdasarkan tingkat kecerdasan melalui skor IQ, yaitu mild (50 sampai 55 hingga mendekati 70), moderat (35 sampai 40 hingga 50 sampai 55), severe (20 sampai 25 hingga 35 sampai 40), dan profound (di bawah 20 atau 25). Karakteristik anak disabilitas intelektual severe adalah mereka tidak mampu mengurus dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain, meskipun pada tugas sederhana. Mereka juga mengalami gangguan bicara. Tanda-tanda kelainan fisiknya antara lain, lidah seringkali menjulur keluar bersamaan dengan keluarnya air liur. Mereka hanya bisa dilatih keterampilan khusus selama kondisi fisiknya memungkinkan. Lihat Freddy Mangunsong, Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus, Depok LPSP 3 UI 2009 halaman 54. Lanjutan teks. Kecerdasan terdakwa dipersamakan dengan anak-anak berusia 6 tahun ke bawah. Oleh karenanya direkomendasikan untuk tidak dipidana namun dimasukkan ke RSUD Serang bagian rehabilitasi. Terkait perkara ini, majelis hakim menjatuhkan putusan lepas dengan mendasarkan pada keterangan ahli. Majelis hakim mendasarkan pada keterangan ahli Sake Ramawi Sakti bahwa terdakwa mempunyai keterbelakangan mental, sehingga perbuatan terdakwa tidak dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban pidana menurut hukum dan harus dilepaskan dari dakwaan penuntut umum. Amar putusan. 1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya. 2. Melepaskan terdakwa dari dakwaan penuntut umum tersebut. 3. Dan seterusnya. 4.2.3 Perkara 190 /PID.B/2013/PN.MLG. Resume perkara. Terdakwa yang merupakan Presiden Direktur PT Karya Nusantara melakukan perjanjian kerjasama dengan PT Kusuma Satria Dinasari perihal pembuatan dan pengadaan lift serta generator di Hotel Kusuma Agrowisata Kota Batu. Pada kenyataannya, terdakwa tidak dapat menyelesaikan proyek tersebut dan diharuskan untuk mengembalikan uang yang diterimanya. Selanjutnya terdakwa menyerahkan 10 lembar cek masing-masing senilai Rp180 juta kepada PT Kusuma Satria Dinasari. Namun pada saat akan dicairkan oleh PT Kusuma Satria Dinasari, ternyata cek tersebut tidak terdapat saldo rekening giro yang cukup. Sehingga Bank BCA dan Bank Bukopin menerbitkan surat keterangan penolakan (SKP pencairan cek).
Oleh karenanya, terdakwa dipandang telah mengetahui bahwa sebenarnya dana yang tersedia dalam cek tersebut tidak mencukupi, namun tetap menyerahkannya kepada PT Kusuma Satria Dinasari. Maka dari itu, penuntut umum mendakwa dengan dakwaan alternatif kepada terdakwa, yakni ke-1, pasal 378 KUHP atau kedua, pasal 372 KUHP atau ketiga, pasal 266 ayat pertama KUHP. Selanjutnya dalam persidangan, terdakwa memberikan pembelaan dengan menghadirkan ahli kejiwaan Dr. Agung Budi Setiawan yang mengatakan bahwa terdakwa mengalami gangguan kejiwaan yang dikatakan sebagai multiple disorder. Terdapat footnote ke-92. Isi footnote, multiple personality disorder, sekarang telah dikenal dengan nama dissociative identity disorder dalam kurung DID, adalah suatu keadaan yang mengisyaratkan bahwa seseorang memiliki minimal 2 kepribadian atau alter yang terpisah. Dengan tipe, cara berpikir, merasa, dan berbentuk dan bertindak yang ada berbeda satu sama lain, dan muncul pada waktu yang berbeda. Lihat Davidson dan kawan-kawan. Cognitive Behavior Therapy for Violence Men with Antisocial Personality Disorder in the Community. An Exploratory Randomized Control Trial. Kurung buka US Psychological Medicine 2008 kurung tutup halaman 179. Lanjutan teks. Sehingga terdakwa tidak dapat menyadari perbuatan yang dilakukan oleh dirinya pada waktu-waktu tertentu. Namun majelis hakim dalam pertimbangannya menyampingkan keterangan ahli dengan mengatakan bahwa memperhatikan keterangan saksi dan terdakwa di persidangan, terlihat terdakwa dengan jelas memaparkan kronologi kejadian sehingga terdakwa layak untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana. Sedangkan mengenai pembelaan ahli kejiwaan Dr. Agung Budi Setiawan SPKJ akan dijadikan pertimbangan bagi majelis hakim. Amar putusan. 1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan berusaha melakukan tindak pidana penipuan. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan. 3. Dan seterusnya. 4.2.4 Perkara 833 /PID.B /2012 /PN strip TTD. Resume perkara. Perkara ini bermula dari terdakwa yang melakukan penusukan terhadap kakaknya Erlin Harliati dengan menggunakan sebilah pisau. Akibatnya, korban mengalami pendarahan hebat dan meninggal dunia dengan luka tusuk di sekujur tubuh. Terdakwa didakwakan dengan dakwaan alternatif, yakni pertama pasal 351 ayat 2 KUHP atau kedua pasal 306 ayat 2 KUHP. Namun majelis hakim berpandangan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai pasal 44 KUHP. Pertimbangan ini didasarkan oleh keterangan dari ahli kejiwaan, yakni Dr. Rosmalia SPKJ, serta Visum et Repertum Psikiatricum nomor 445.1/6370 strip isi /12 2005 tanggal 23 November 2005 yang berkesimpulan dalam diri terdakwa terdapat gangguan jiwa berat yang diistilahkan dalam kedokteran sebagai gangguan psikotik akut dengan gejala skizofrenia dalam kurung F23.I. Terdapat footnote ke-93, isi footnote. Skizofrenia menurut Cameron adalah serangkaian reaksi psikosofrenik yang bersifat regresif sebagai usaha untuk menghindarkan diri dari berbagai tegangan dan kecemasan dengan cara meninggalkan relasi objek interpersonalnya secara nyata dan semakin menunjukkan munculnya delusi dan halusinasi. Lihat Gebert G.O. dalam kurung Washington American Psychiatric Press Inc. halaman 164. Sedangkan menurut Hagin dan Whitburn, skizofrenia adalah gangguan dengan simptom yang bervariasi, termasuk gangguan dalam proses berpikir, isi dan bentuk pemikiran, persepsi, gangguan afek, motivasi, kesadaran diri, gangguan dalam tingkah laku dan hubungan dengan orang lain. Lihat Hagin dan Winterborn, Psychology, The Human Experience of Psychological Disorder, dalam kurung Madison, Brown and Bechmark, halaman 256. Selain itu, menurut DSM-4
TR, skizofrenia adalah gangguan yang terjadi dalam durasi paling sedikit selama 6 bulan, dengan 1 bulan fase aktif simptom dalam kurung atau lebih yang diikuti munculnya delusi, halusinasi, pembicaraan yang tidak terorganisir, dan adanya perilaku yang katatonik serta adanya simptom negatif. Lihat American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 4th Edition Text Revision, dalam kurung Washington DC, APA, halaman 298. Lanjutan teks. Oleh karenanya, majelis hakim berpandangan secara hukum, terdakwa terbukti melakukan pidana yang didakwakan dalam dakwaan pertama dan majelis hakim yakin terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana tersebut. Namun demikian, berdasarkan visum et repertum psikiatrikum dan keterangan ahli bahwa terdakwa mengalami gangguan kejiwaan, maka dari itu, terdakwa tidak dapat dipersalahkan serta dimintakan pertanggungjawaban pidana. Amar putusan. 1. Menyatakan terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama terbukti dengan sah dan meyakinkan, tetapi kepadanya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. 2. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. 3 dan seterusnya. 4.2.5 Perkara 16-PID.B-2011-PN.BLK. Resume perkara. Terdakwa pada awalnya merasakan gelisah. Akibat kegelisahannya maka terdakwa mengambil sebilah parang yang terletak di bawah tempat tidur dan mengayunkannya kepada 3 korban. Perbuatan terdakwa mengakibatkan 2 korban mengalami luka serius dan 1 korban berakibat meninggal dunia. Atas perbuatannya, maka terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif ke-1 pasal 338 KUHP atau kedua pasal 351 ayat 3 KUHP atau ketiga pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan dakwaan kumulatif kedua pasal 44 ayat pertama Undang-Undang PKDRT disertai dakwaan kumulatif ketiga pasal 1 ayat pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ahli kejiwaan dari Rumah Sakit Khusus Daerah dalam kurung RSKD Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Theodorio Singara SPKJ dihadirkan dalam persidangan. Menyatakan bahwa terdakwa mengalami penumpukan afek, halusinasi auditorik, depresionalisasi, dan ide curiga pada orang lain. Hal ini menyimpulkan adanya suatu gangguan jiwa berat berupa psikosa non-organik YTT dalam kurung yang tidak tergolong. Terdapat footnote ke-94, isi footnote, psikosa non-organik YTT merupakan salah satu bagian dari hambatan kejiwaan dalam kurung F29. Lebih lengkapnya lihat Rusdi Maslim, Diagnosis Gangguan Jiwa Rujukan Ringkas PPDGJ 3 Romawi, cetakan pertama. Dalam kurung Jakarta, Bagian Ilmu Kedokteran FK Unika Atmajaya 2001, halaman 52, lanjutan teks. Sehingga, terdakwa menunjukkan unsur-unsur ketidakmampuan bertanggung jawab atas perbuatannya. Keterangan dari Dr. Theodorio Singara, SPKJ, beserta visum et repertum psikiatrikum yang menjadi dasar bagi majelis hakim untuk menjatuhkan putusan lepas atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Amar putusan. 1. Menyatakan terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan ke-1 alternatif ketiga dan dakwaan ketiga terbukti dengan sah dan meyakinkan, tetapi kepadanya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya karena adanya gangguan jiwa. 2. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. 3 dan seterusnya. 4.5